Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang menghormati Bapak Ibu pengurus masjid, Bapak-bapak, angku, nyanyi ambo, selanjutnya ibu-ibu, insyaallah semua kita yang hadir di rumah Allah pada pagi hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hingga pada pagi hari ini dengan izin Allah kita telah dibangunkan dari tidur kita, tidur kecil, dan Allah tidak pernah mensyaratkan kepada kita bahwa yang bangun pada pagi hari ini adalah orang-orang yang sholat tahajud tadi malam. Kalau disyaratkan ya Allah, yang syarat untuk jago pagi adalah orang yang tahajud tadi malam. Banyak orang yang tidak duit sudah boleh. Kenapa demikian? Karena keluasan rahmat Allah. Maka Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Para ulama menyebutkan Maha Pengasih Allah bukan hanya kepada orang beriman, tapi Allah juga Maha Pengasih kepada orang kafir. Kenapa orang kafir badannya sehat, pitihnya banyak, padahal dia tidak beriman, padahal dia kufur kepada Allah? Karena Allah Maha Pengasih. Tapi sayang Allah, kata ulama, ini hanya diperuntukkan kepada orang beriman, baik di dunia apalagi nanti di akhirat. Maka kedua-duanya alhamdulillah laya do dewa. Rahman Allah ado di kita, rahim Allah pun ada di kita. Dengan demikian Bapak Ibu, semakin kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin kasih Allah kepada kita. Sehingga setiap nikmat yang diberikan oleh Allah menjadikan diri seorang mukmin semakin mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan oleh Allah sebagai abadan syakura, hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa pula kita ucapkan buat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini gitulah masuk dalam bulan Rabiul Awal, bulan Rabi', bulan yang ketiga dalam penanggalan Hijriyah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Bulan Rabi' ini juga disebut dengan musim semi. Karena ulama mengiktibarkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dilahirkan di dalam bulan Rabiul Awal adalah sebagai bentuk bahwa Allah akan memberikan kesuburan, keselamatan
kepada umat manusia dengan perantaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga bulan Rabiul Awal mempunyai kedudukan yang luar biasa. Beliau dilahirkan dalam bulan Rabiul Awal, hijrah ke Madinah pun dalam bulan Rabiul Awal, dan wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga di dalam bulan Rabiul Awal. Yang berbeda tu Bapak Ibu adalah tentang tanggal. Ada ulama yang mengatakan tanggal 8, ada yang mengecek tanggal 9, ada yang mengecek tanggal 2 balik. Dan bahkan ada pula ulama yang mengistilahkan tanggal 2 balik tersebut ini adalah 12 pula ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dirangkum dalam hadis Jibril. Atau 2 balik itu. Pertama 6 rukun iman, kedua 5 rukun Islam, ketiga adalah tentang ihsan. 6 rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. 5 rukun Islam, syahadat, salat, zakat, puasa, haji, sabalik. Dan yang terakhir adalah ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, yakinkan dalam dirimu bahwa Allah senantiasa melihatmu. Ada ulama yang mengistilahkan dan membawa ungkas itu bahwa dalam bulan tanggal 2 balik Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak berbicara tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita akan menyampaikan sambungan dari kajian kita bulan Patang. Patang itulah menyebutkan dan menyampaikan tentang Islamnya Hamzah dan Umar bin Khattab di tahun ke-6 dari kenabian. Berartilah 6 tahun Nabi diangkat menjadi Rasul, atau umur Nabi 46 tahun. Di awal tahun ke-7 dari kenabian, artinya umur Nabi 47 tahun, terjadi di dalam bulan Muharram. Ini aksi yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Apa aksinya? Pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib. Pemboikotan itu ada Ustaz, keluarga Nabi, Bani Hashim, Bani Muthalib itu dilarang berinteraksi dengan orang-orang Quraisy. Dilarang jual beli, dilarang nikah, baik laki-laki yang dari Bani Hashim dan Bani Muthalib ataupun yang manusianya, dilarang mengirimkan makanan, dilarang untuk berinteraksi, pokoknya dilarang semuanya. Dan ini terjadi lebih kurang 3 tahun. Awal dari kisah ini Bapak Ibu, ada suatu kabilah yang dipimpin oleh Utbah bin Rabi'ah, atau disebut dengan Abu Al-Walid. Ketika itu mereka berkumpul di dekat Masjidil Haram. Mereka berkumpul di suatu tempat, dan di ujung sana ada Nabi seorang diri. Lalunya berbisik-bisik ke kawannya, kecilnya ke kawannya, bahannya kalau den songsong Muhammad tu den tawaran ke nyoba rancaknya supaya awak aman di Makkah, kau tak tagaduh dengan dakwahnya. Kecil yang lainnya dah cobalah. Akhirnya Utbah bin Rabi'ah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menawarkan argumen. Kecil Utbah kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, jika engkau mau harta, maka akan kami kumpulkan orang Makkah, kami suruh orangku untuk bayua agar engkau menjadi orang yang punya harta. Wahai Muhammad, jika engkau ingin
mempunyai kedudukan di Makkah, oh kami akan agih engkau kedudukan. Nak jadi engkau, kami agih engkau kedudukan. Wahai Muhammad, jika engkau ingin raja, kami angkat engkau jadi raju di Makkah. Engkau yang nomor 1, BA1 tibonya bu. Wahai Muhammad, jika ada jin yang masuk ke dalam dirimu, kami carikan dokter atau tabib atau dukun supaya jin itu keluar dalam diri engkau. Ya bu ya, agak kasarnya stik Tapi syaratnya itu Muhammad, berhenti engkau berdakwah dan ajarkan lagi ajaran yang kau bawa itu kepada kami. Pacah orang Makkah ku gara-gara engkau. Jadi lah sampai itu kecil Nabi Muhammad. Ya bu ya, kalau orang pasambahan tu alah kecil Utbah bin Rabi'ah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan surah Al-Qur'an. Surah Fussilat ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyya liqaumi ya'lamun. Hamim itu Allah yang mengetahui maksudnya. Allahu a'lamu bimuradih. Tanzilu minar rahmanir rahim. Al-Quran ku turun dari yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya Quran dengan bahasa Arab bagi kaum yang mengetahui. Basyira wa nazira, memberi kabar berita gembira dan memberi berita pertakut. Fa'arada aksaruhum fahum la yasma'un, maka kebanyakan mereka berpaling, mereka tidak mau mendengarkan. Wa qalu qulubuna fi akinnatim mimma tad'una ilaihi wa fi azanina waqrun wa min bainina wa bainika hijabun fa'amal innana amilun. Mereka mengatakan hati kami telah tertutup dengan apa yang engkau serukan untuk kami. Telinga kami pun telah tuli lapakak dengan sebab apa yang kau sampaikan. Antara kami dan antara engkau, kata Allah, itu ada hijab batih. Fa'amal innana amilun, maka bekerjalah engkau, sesungguhnya kami adalah orang yang bekerja atau orang yang beramal. Mendengar ayat itu, lalu Utbah bin Rabi'ah ini dia murung, lesu lemasnya, latih sudah tu. Baliknya ke kaumnya tadi balik. Awalnya nyo semangat tadi itu datang ke Nabi Muhammad, nyo rasanya nyo bisa aku membujuk Nabi Muhammad. Lah balik ke kaum itu, lailang mentuaknya bu, tak nampak di nyo telinganya lailang. Bakok bermanu engkau wahai Utbah, bakok tamanu engkau, bakok berubah bantu engkau rono engkau. Tadi engkau semangat pandai menemui Muhammad. Lah balik dari situ tu alah ganji itu untuk engkau oleh. Kecil Utbah bin Rabi'ah tak tahu yang kamu sampaikan ledo. Yang dibaca Muhammad tu tak pernah terdengar demo selama pun. Nyo bukan sihir, nyo bukan syair, nyo bukan bahasa-bahasa yang dibuat, tapi luar biasa bahasanya. Itu Quran yang dibacakan tadi itu bu. Padahal orang Arab tu nyo kalah bahasa Arab ya dah. Tapi maknanya mendalam di situ. Sehingga dengan hal demikian putus asalah Utbah, hilanglah semangatnya ketika itu. Sampailah berlalu hari, bertukar musim. Orang Arab walaupun Umar bin Khattab dan Hamzah lah masuk Islam ketika itu, tapi semangat mereka untuk memerangi Muhammad semangat loh. Jadi orang yang batil, orang yang kafirnya akan berhenti loh.
Nyo akan dicarinya taktik, dicarinya usaha, dicarinya sesuatu yang ba'a caronyo supaya kebenaran ku terhenti. Maka mereka pun juga mendatangi Abu Talib. Didatangi Abu Talib, disampaikan kepada Abu Talib agar berhenti berdakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad Abu Talib lah tahu taktik orang-orang kafir, dan Abu Talib lebih percaya beliau ke keponakan beliau ke, walaupun beliau tidak masuk Islam. Jadi Abu Talib tu benteng pertahanan Rasulullah, tapi beliau tidak pernah bersyahadat, melindungi Nabi, tapi tidak pernah ikut ajaran Nabi. Maka ketika beliau meninggal dunia, Nabi amatlah sedih. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sehingga Allah menurunkan ayat ketika kematian Abu Talib itu, engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada siapa yang kau cintai. Jadi mentang-mentang kau Nabi, tidak bisa engkau bagi hidayah ke orang yang engkau sayangi. Termasuk keluarga Nabi, paman Nabi Abu Lahab. Abu Lahab itu kan paman Nabi itu, Bu. Semua paknya ya pak Nabi, walaupun berbedain dua. Sapak dia boleh. Paman Nabi. Tapi kalau Allah tidak menginginkan hidayah, ya tidak dapat hidayah. Maka engkau tidak bisa bagi petunjuk kepada siapa yang kau cintai. Tetapi yang bagi petunjuk itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mencari taktik orang kafir Quraisy seperti itu, Abu Talib berinisiatif agar mengumpulkan orang Bani Hashim dan Bani Muttalib. Dikumpulan Bani Hashim, dikumpulan Bani Muttalib untuk mendukung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu kepedulian Abu Talib, Bapak Ibu. Dikumpul Bani Hashim, kumpul Bani Muttalib, saudara-saudaraku. Itulah bahasanya, Bu, ya. Yang kafir yang belum masuk Islam ataupun yang sudah Islam, mereka sepakat untuk mendukung dan melindungi Nabi. Dia atau Bu, dek pertalian darah tadi itu. Semua ya wak acuk, walaupun acuk batangka dek kekak di rumah. Tapi kalau adik wak diusir orang di luar rumah, pemono baca kaknya di luar, pasti wak bela ya dia. Nabi Muhammad dengan suku beliau, keluarga beliau juga seperti itu. Tapi ada seorang enggak mada. Siapa mada tadi, Bu? Abu Lahab. Sebanyak tu Bani Hashim, Bani Muttalib, Abu Lahab tidak setuju doh. Ada nindak mendukung Muhammad tu doh. Biarlah dia bergabung dengan orang lain. Dojo keluarga sendiri. Biarlah berdun sanak dengan orang lain, Bu, ya. Padu berdun sanak jo. Ayo dun sanak sendiri. Bahasa modeko kan sama bahasa Abu Lahab, Bu. Ba'a dun sanak wa itu orang yang serahim Jawa. Kini dia kecil rancak dun sanak orang pada dun sanak kan doang. Tu tabandi tu. Maka kejadian besar itulah Bapak Ibu yang membuat aksi pemboikotan terjadi. Kejadian besarnya Islam Umar, Islam Hamzah, Nabi menolak ajaran orang kafir Quraisy, ditambah pula Abu Talib mengumpulkan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Sehingga dilakukanlah semacam pemboikotan. Cara pemboikotan dibuatlah semacam maklumat. Maklumat ke pemberitahuan ditulis tampaknya di kediaman Bani Kinanah, dibuat gratis itu perjanjian, ditempelkan di dinding Ka'bah. Yang menulis ko namanya Bagit bin Amir bin Hisham. Hanya yang membuat. 3 tahun lamanya, Bu, diboikot, ditulis tu, dan mesti dipatuhi. Sehingga orang tak mau berinteraksi dengan Bani Hashim tu. Baca rumah makan ke Ustaz? Makan anak doyan dimakannya, Bu. Kalau tak do dimakan dah. Yang ada dimakan daun-daun, makan daun-daun. Kulit-kulit binatang, makan kulit-kulit binatang tu. Sehingga dengan keadaan seperti itu membuat anak-anak kaum wanita semakin menderita, semakin susah.
Tapi walaupun mode itu Bapak Ibu, orang kafir ini nyo terjadi lo pro dan kontra. Ada nilai paibo, ada nilai paibo semua sekali. Yang paibo tadi itulah yang kontra. Anda setuju dengan Allah adalah campaklah dia maklumat ko lego, pengumuman ko lego. Yang setuju biasalah. Muhammad tu nyo membawa modeko. Yang tak setuju tadi tu yang disebut dengan kontra tu akhirnya membuat inisiatif mengumpulkan orang-orang yang bisa yang namuah membuka maklumat tu, yang namuah mencabik-cabian karate atau yang ditempelkan di dinding Ka'bah tu. Di antara tokoh yang tak setuju itu namanya Hisam bin Amru. Tak setujunya doh. Bako ibu awak mencari masak, yo awak makan, awak minum, awak bebas, sementara Muhammad dan Bani Hashim, Bani Muttalib nyo mode tua. Awak sama-sama manusianya kan. Aku lain punya akal, punya pikirannya kok. Lah, layado yo ke manusianya kok. Sedangkan jo binatang saja kalau orang punya kemanusiaan, Bapak Ibu tak mau menzalimi doh. Aku kucing dipelihara tapi tak jaga makan. Buruan dimasukkan dalam sangka tapi nak jaga makan. Itu zalim namanya itu. Nah, Hisam bin Amru ko dak bisanya surang dah sebab orang kafir banyak. Kalau bahasa Zainuddin MZ awak takwi, tapi kalau satu orang takut ditambah satu orang takut, apa tu? Satu orang setengah berani, satu setengah bu. Ya, jadi kalau berdua berjalan bu, agak kurang rasa takwi bu, tapi masih takwi. Nah, kalau surang ya mana takwi, bahkan tak jadi berjalan dah. Tapi kalau berdua agak kurang rasa takwi, tapi tak hilang dah. Hisam bin Ammar tu mau ditulo pikirannya, sehingga diajaknya lah anak Atikah ko adik kakak jo ayah Nabi. Walaupun berbeda dua, berbeda maknya, apanya sama Abdul Muttalib. Jadi saya tiba nak ante Nabi tiba. Atikah ko punya anak namanya Zuhair bin Abi Umayyah. Kecik Hisam bin Amru kepada Zuhair, wahai Zuhair, baaka-baanya dun sana engkau tu do. Inyo kari yang engkau tu do. Bani Hashim, Bani Muttalib tu. Dak ibu engkau lama makan engkau lama lalu engkau sementara keluarga engkau mode itu. Sana engkau mencari mode itu tu. Zuhair tadi berfikir bu, iyo sebenarnya ibu lah tapi bala. Kau Abu Jahal yo koloni-koloninya ganas dulu kini gua. Awak cari orang ketiga. Takui awak dua, awak cari orang ketiga. Kalau agak bu, ditambah pasukan. Saya yang dicari namanya Al-Mut'im bin Adi namanya. Labas orang ketiga bu. Mode itu ya bahasanya. Ndak ibu engkau mencari Bani Hashim, Bani Muttalib. Engkau lama lalu, lama makan, bakaruah lalu. Nah, sementara mereka dalam kelaparan. Dapat kawan batigo Mut'im bin Adi ko amuah. Ada nak nang kampik kecil Mut'im bin Adi ko. Masa batigo saya carilah kat kampik orang. Ya bu. Jadi dari batigo lah ditambah menjadi barampik. Saya nang kampiknya namanya Zam'ah bin Al-Aswad. Labas Zam'ah tadi itu mode itu ya tanyanya. Barampik orang sebabnya. Tak ada kat belimo gitu. Ya bu. Lah. Tak ada kat belimo gitu. Kemudian dicarilah nan kalimo, sian kalimo ke kiro. Awak cari Abul Bukhturi bin Hisham. Abul Bukhturi ko bu dalam Nabi hijrah beko tu nyo termasuk pimpinan kabilah dari suku yang berencana membunuh Nabi. Tapi ketika aksi pemboikotan ko inyo ingin Nabi lapeh. Ayo bu ya. Dilai punya hatinya bu. Ketika Nabi hijrah beko awak kalau cerita tentang hijrah Nabi lain. Nah, ketika Nabi hijrah beko nyo berkumpulnya beko tu di suatu tampik. Nah, Darun Nadwah namanya. Inyo mengusulkan Abul Bukhturi ko agar Nabi dikarengkeng.
Di kerengkeng tuh ibu. Mode orang baburu tuh buat di belakangnya ada keranjang mah. Tuh. Ayah ini masukkan dalam keranjang tuh bu. Wow. Buat mode itu alatan yang mengkokak bahannya yang mengusulkan mode itu. Tapi ketika aksi pemboikotan kok inyo ingin melapihkan Nabi. Sehingga lah dapik balik orang kan lagak padik wah langkah wah. Dah. Baca ronyo lain. Yo wak tanggai itu. Wak tanggai yang tertempel di dinding Ka'bah tu wak lapihin tu berarti lah lapih Bani Hasyim Bani Muthalib dari pemboikotan. Kemudian dengan gagah beraninya datanglah mereka berlima. Baswo ya Abu Jahal. Dak niyo kami mau deko kodoh. Tanggakan iko. Mengamuak dah bu. Ya, berang dah. Di majulah ke depan Mut'im bin Adi tadi itu. Mut'im bin Adi dicabiaknya. Dalam perjanjian itu ada mereknya Bismikallahumma. Kalau asam bono bu. Ya wa amun. Artinya Bismikallahumma tu dengan menyebut namamu ya Allah. Itu artinya dalam tulisan itu tu berarti orang Arab kok lah percaya ke Allah bu. Lai. Dah, percayanya ke Allah. Maka dalam Al-Quran ada istilahnya Allah bertanya, siapa menciptakan langit dan bumi? La yaqulunallah, mereka mengatakan Allah. Jadi nyolai percaya Allah yang menciptakan. Makanya ada namanya Abdullah bagai bu. Ya bu, artinya Abdullah itu hamba Allah. Nah, tapi inyo secara uluhiyah ibadah bukan kepada Allah. Jadi secara rububiyahnya percaya Allah yang menciptakan, Allah yang mematikan, Allah yang menghirasaki, Allah yang menghidupkan. Tapi secara uluhiyah mereka tidak beribadah kepada Allah. Mereka menyembah berhala, menyembelih hewan untuk berhala. Ya bu, itu yang dilakukan oleh orang musyrikin Makkah. Maka ketika dicabian tu sahifah yang tertempel, tulisan yang tertempel tu, ketika dalam kalimat itu ndak ada dimakan rayap tu. Yang lain itu agak mulai pudah tu lah, dia dimakan rayap, tapi dalam kalimat itu ndak dimakan rayap. Nah, berarti sebagai sebuah isyarat bahwa Allah yang mengizinkan hal seperti itu terjadi. Sebagai kekuatan bagi umat Islam. Ternyata ujian demi ujian, dan Nabi mengatakan ujian yang paling baik itu ujian para Nabi. Dan wajar Nabi Muhammad masuk dalam 5 kategori Rasul Ulul Azmi. Dari 5 itu bu, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad. Yang paling utama itu Nabi Muhammad. Maka dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat yang ke-7 disebutkan wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Wa minka itu Nabi Muhammad, dari engkau Muhammad. Itu menunjukkan, kata Ibnu Katsir, keutamaan Nabi Muhammad dibandingkan dengan seluruh nabi dan juga dari 4 nabi Rasul Ulul Azmi. Maka keutamaan Nabi Muhammad itu luar biasa Bapak Ibu. Bisa di akhirat orang lah panik dalam kepanihan, matahari sejangka dari kepala, keringat bercucuran, ada yang mandi keringat sampai lututnya, sampai pinggangnya, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Sehingga ada manusia yang berbondong-bondong besok pada hari kiamat ndak tahu di kami mau dekolai. Ada yang ngeceh masuklah kami ke dalam neraka, langsung jalih lu azabnya ceknya kan. Nah, dalam azab neraka tu kecil Nabi yang paling sakit itu paling ringan tu dipijaan narang neraka tu mandi dia darah dan nanah di kepala. Tu paling ringan baru tu bu, bahan yang paling barik. Sehingga ada yang sebagian berinisiatif buat carilah manusia pertama. Nabi Adam, Abul Bashar. Nabi Adam kok kan diciptakan langsung dari Allah. Nabi Adam kok apa awak? Ya bu ya. Nah, apa awak? Nah, kalau laju apa awak tu urusan kan beres bu. Dana sekian triliun dari Jakarta tu bisa tiba di Sumatera Barat. Ya bu. Kalau apa awak?
Tapi kalau tak pak wak yo payah yo. Dah. Dicarilah Nabi Adam. Lah dak bersuruh Nabi Adam, kerja Nabi Adam. Salah bertanya engkau, salah tampik engkau mengadu. Ambo malu di hadapan Allah. Malu di hadapan Allah. Dulu ambo waktu di Sarugo, lama hidup di Sarugo. Tapi lupa kalau ambo lah memakan sesuatu yang dilarang di Allah, sehingga ambo dikeluarkan dari Sarugo. Carilah Nabi Nuh lah. Carilah Nabi Nuh, mau itu pula jawabannya. Di anakmu surang saja dak tersalamai yang bodoh kalian tu nak kamu selamai anak tu lagi cina Nuh ya. Dah. Anak ambo dak bisa mau bawa dalam hidayah kepada Allah tu. Konolah kalian sadoran kamu selamatkan malu ambo di hadapan Allah. Sampai ke Nabi Musa, ke Nabi Ibrahim, carilah Nabi Ibrahim ke Nabi Nuh. Lai cari Nabi Ibrahim, langsung Nabi Ibrahim. Dak bisa mau majak kalian. Ambo apa ambo mau itu loh. Tak bisa ambo berdakwahnya loh. Dah. Ambo itu Nabi Ibrahim mau porlo ke bola ke Nabi Musa. Nabi Musa menjawab, dulu ambo pernah lu salah dulu. Malu ambo di hadapan Allah. Dulu bacaka orang Kipti dengan orang Bani Israel, tak tampalah di ambo orang Bani Israel kok. Mati sekali tanpa. Itu kesalahan ambo, malu ambo di hadapan Allah. Dah, ada opor lah bola ke Nabi Isa. Nabi Isa, Pak Isa lah ke situ akan bola ke dia bertanya. Dah, apailah ke Nabi Muhammad? Nabi Muhammad dalam keadaan sujud, selama dalam keadaan sujud itu kata ulama, dosa-dosa hamba yang berdosa diampuni oleh Allah. Irfa ra'saka sal tu'ta. Angkat kepala engkau Muhammad, mintalah engkau minta kini. Itu keutamaan Nabi Muhammad Bapak Ibu. Bila bandingkan jangan dengan seluruh nabi, dengan ampek nabi yang utama pun Nabi Muhammad utama. Maka oleh kerana itu Nabi Muhammad ujiannya luar biasa, termasuk pemboikotan. Nah, kan istilahnya gara-gara awak surang tibonya berdakwah, sadonya berdampak. Heboh orang, tapi itulah jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyelamatkan manusia. Ada orang yang datang ke Nabi Muhammad, Al-As bin Wail. Kecil beliau ke Nabi Muhammad, kalau nerancak kalau mau deko keadaan gini ada orang yang setuju dengan mengikuti engkau, ada yang tidak setuju. Dan bahkan ada orang pun emosi. Bahkan ada orang yang mengecek kasar-kasar ke engkau. Kalau atur strategi, bayo siap banyak. Yo, baca robayo no Nabi Muhammad. Buatlah semacam ritual. Kini kami beribadah mengikuti apa yang kau lakukan. Ya Bu. Engkau beribadah, engkau lakukan sesuai ajaran engkau, kami ikut. Jadi kalau ibaratkan seperti solat umpamanya, kami solat mengikuti engkau sadonya. Bara hari, bara minggu, bara bulan, atau dalam tahun kami ikut engkau ajaran engkau. Tapi tahun biswa engkau mesti mengikut ajaran kami. Jadi ya nama itu julu-julu nama itu. Agama akidah dijadikan seperti julu-julu. Engkau ikut ajaran kami. Jadi kalau kami menyembah berhala tahun biswa, engkau ikut pula jo kami. Kan adil tu, aman Makkah tu Muhammad. Tak ada kau dapat tangka gitu. Maka Allah turunkan ayat, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah hai Muhammad. Nabi Muhammad sebagai wasilah di situ, sebagai mubalik. Katakanlah hai Muhammad, mesti engkau katakan, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Ambo ndak menyembah apa yang kamu sembah. Jadi ambo ndak akan mengerajukan yang kalian kerajukan dok. Dan engkau pun bukan penyembah ambo apa yang ambo sembah. Ujung ayatnya beku lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Lana akmaluna walakum akmalukum. Jadi apa yang wak lakukan, itu yang akan wak petik hasil.
Jadi kalau lai beriman, lai bertakwa kepada Allah, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amaku akan menjadi orang berbahagialah di akhirat. Awakku Bapak Ibu, dah bagian daripada orang yang dirindukan Nabi. Awak kan tak pernah bersuara Nabi doh, tapi Nabi mengecek ke sahabat beliau, ambo rindu dengan saudara ambo, kecil Nabi. Siapa saudara engkau wahai Rasulullah? Orang yang datang di kemudian hari nyo tak pernah bersuara ambo doh, tapi nyo beriman dengan apa yang ambo bawa kepada mereka. Itulah siapa kalau bukan kita Bapak Ibu. Maka awak orang yang dirindukan. Kalau dia kecil sedih, dah awak tak pernah bersuara Nabi doh, awak tak pernah berjumpa jo Nabi doh. Tapi yakinlah Bapak Ibu, ketika awak mengamalkan apa yang dibawa oleh Nabi, maka faulaika ikhwani, mereka saudaraku, kata Nabi. Jadi kami ko siang kau wahai Rasulullah, kecil sahabat, engkau sahabat ambo. Sementara saudara ambo adalah orang yang datang di kemudian hari, ketika ambo tak boleh mereka hidup, mereka mengamalkan sunnah-sunnah ambo. Jadi awakku termasuk orang yang beruntung dan berbahagia. Nabi tak pernah mengecilkan kita sebagai umat beliau, tapi beliau mengangkat kita, bahkan mengecilkan awak sebagai saudara dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka oleh karena itu aku nonyo beraja sirah Nabi go, membaca sejarah Nabi, ndak lain dan ndak bukan menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah. Karena besok kalau lah mati ya bu, tanya malaikat dalam kubur besok. Bu, tanya malaikat dalam kubur besok. Marabbuka, siapa Tuhanmu? Maka kewajiban pertama awak lahir ke dunia ko diingatkan ke Tuhan. Allahu Akbar, akan mengingatkan ke Tuhan tu. Allah nama Maha Gadang, siapa awak telinga awak dulu waktu itu kan. Nah. Kemudian pertanyaan kedua, waman nabiyuka, siapa nabimu? Di dunia ko ketika sehat badan wal afiat ko ya bisa jawab. Dah. Siapa nabi engkau? Muhammad. Bahkan Bapak Ibu, ambo maja di SD. Di kelas tu Bapak Ibu, itu ada anak Kristen. Bahkan dek lah hacoknya menangah. Nah, membaca Al-Fatihah ke bisa? Ya Bu. Dah. Kononlah kita sebagai umat Islam, kalau ada umat Islam yang tak pandai baca Al-Fatihah, berarti tak sembahyang itu. Ya Bu, ya. Nah, kalau ada umat Nabi Muhammad yang mengaku mencintai Nabi Muhammad tapi tidak tahu karakter Nabi Muhammad, diragukan tentang keimanannya kepada Nabi. Akulah gunanya membaca sirah supaya semakin dekat dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena syarat dari dapat cinta Allah itu yo cinta kepada Rasulullah. Quran surah yang ketiga ayat yang ke-31, apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah hai Muhammad, jika ada kamu mencintai Allah maka ikutilah aku. Yang diikuti itu Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad lah diikuti, apa janji Allah? Yuhibbukumullah. Allah akan mencintaimu. Orang kalau mencintai seseorang Bu, saja yang diminta di orang yang dicintai ku Bu, ada gini itu. Ya Bu. Dah, jiwa raga piti. Ada orang kenal di media sosial saja baru Bu. Kenal di media sosial saja baru si A dan si B. Si A laki-laki, si B padusi. Di media sosial saja baru. Ana diminta di si B ko buah di padusi ko padahal lo pernah usul oleh. Dah, kirim piti 100.000 dah. Dikirim Bu. Dah, rupanya harus balik itu dah. Dibalian Bu, padahal lo pernah usul oleh. Dia tu Bu, deknya lah cinta kecil. Ya Bu. Nah, ada orang yang saking cintanya Bapak Ibu kenal di media sosial, sudah tu nikah. Rupanya orang ku yo bercadar, bukan buat menapi ke orang bercadar ndak. Nah, bercadarnya rupanya sesudahnya dalam ijab kabul tu dibuka kira sungguh ya Bu. Kan itu terjadi tu Bu. Terjadi seperti itu. Nah, dia atau bakot namu laki-laki ko menikahi orang yang bercadar yang keceknya padusi, ternyata laki-laki dia cinta tadi itu Bu. Maka oleh karena itu kalau mencintai Rasulullah harus mengetahui bahas sifat Nabi,
apa yang dilakukan Nabi, bahkan Nabi berdakwah, bahkan Nabi menyampaikan ajaran Islam kepada manusia. Kalau Nabi terlena dulu Bapak Ibu, kecil Nabi, engkau mau harta Muhammad? Di kumpulan harta di orang Arab, senang hidup Nabi Ibu. Tapi Nabi berpikirnya tidak jangka pendek, jangka panjang. Dunia akhirat, kalau di dunia kau sabantanya, ya Bu, sabantai duit di dunia kau. Dan bahkan orang lah 71 tahun, patang ko rasanya baru eden sekolah baru patang ko rasanya baru eden tamat SMA, patang ko rasanya baru padahal lah 70 tahun yang umur ibu. Nah, apalagi kehidupan akhirat bisa. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'udun. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Sementara awak mencari bekal untuk kebahagiaan di akhirat itu Bu, sabanta di dunia kayaknya. Makanya ibadah tuh Bapak Ibu tidak ada pensiunnya dok. Bapak Ibu yang lah pensiun jadi PNS, jadi pegawai. Nah, pensiun dari Karajo, tapi beribadah tidak ada pensiunnya dok Bu. Justru sebenarnya kalau lah pensiun itu semakin dekat dengan Allah. Justru sebenarnya lah lepas dari aktivitas kehidupan Bakarajo itu lebih fokus kepada Allah. Tapi tawaran dunia aku kan macam-macam lah Bu. Kecil apa-apa kamu dulu tuh Bu. Ustaz, ambo wiswatu kalau lah pensiun Bu Ustaz, ambo ka fokus di masjid le. Ambo ka fokus menangah pengajian le. Ambo akan ikut kajian-kajian le. Rupanya alun pensiun ibu tiba orang partai kayaknya. Pak, lain namu Pak maju jadi anggota dewan. Ayo Bu. Dah begitu tawaran dunia Bapak Ibu. Dah. Buat tua Ustaz, jabatan tu kan bisa aja ibadah. Bisa Bu. Dah. Bagi orang yang bisa menjadikan sebagai ibadah. Kalau orang tak bisa Bu, banyak yang terlena. Banyak yang terlena. Nah, bahkan mereka dengan bangganya berjoget-joget dan lain sebagainya. Bahkan mereka mengatakan 3 juta beli minyak tu alun cukui lah itu sinyo kan. Padahal orang untuk makan saja 3 juta lah payah. Bapak Ibu, mudah-mudahan dari mempelajari kisah Nabi Muhammad SAW semakin membuka keimanan kita kepada Allah dan Rasulullah SAW dan semakin membuat kita semangat melakukan amalan soleh. Perbanyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.